Hari kedua Lebaran, volume kendaraan yang mengarah ke Malang maupun Pasuruan melalui jalan tol Surabaya Gempol melonjak tajam. Antrian di gerbang tol Sidoarjo arah menuju ke Porong mengular hingga lebih dari 5 km. Inilah kepadatan kendaraan yang melintas di jalan tol Surabaya Gempol. Akibat peningkatan volume kendaraan, membuat arus lalu lintas di jalan tol di kawasan Sidoarjo ini padat dan macet. Antrian kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Sidoarjo arah Porong menuju Malang dan Pasuruan tampak mengular hingga lebih dari 5 km. Lonjakan jumlah kendaraan ini diduga terjadi akibat banyaknya pemudik yang akan berlibur di kawasan selatan Jawa Timur, seperti Malang, Batu, dan Pasuruan. Sejumlah petugas dari patroli Jalan Raya Polda Jawa Timur maupun Satlantas Polresta Sidoarjo diturunkan di sekitar gerbang tol Sidoarjo untuk mengatur kepadatan bersama petugas jasa marga. Di situ kita melihat kepadatan yang lumayan kendaraan, kemudian juga di dalam kota sendiri cenderung arus sudah mulai lenggang. Kemudian masyarakat memang banyak yang menggunakan jalan tol ini akan menuju ke tempat-tempat wisata. Untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di tol Surabaya Gempol, aparat kepolisian mengimbau pengendara untuk menggunakan jalur bawah keluar gerbang tol Sidoarjo menuju kota mengarah ke Tangkulangin dan Porong. Diprediksi kepadatan arus melalui jalan tol Surabaya Gempol ini akan kembali terjadi saat arus balik pada hari Kamis hingga Jumat mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, arus mudik masih mengalir keluar ibu kota. Kemacetan terjadi di beberapa titik pada tol Jakarta Cikampek dan tol Cipali. Kepadatan kendaraan terjadi di tol Jakarta Cikampek pada Selasa siang. Kemacetan terjadi mulai kilometer 38 karena masyarakat yang masih mudik bertemu dengan masyarakat yang hendak silaturahmi. Untuk mengurai kemacetan, polisi kembali menerapkan kontraflow mulai kilometer 47 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Sementara kemacetan juga terjadi di tol Cipali kawasan Subang, Jawa Barat. Kemacetan sudah mulai sejak kilometer 110 dan kepadatan juga terjadi di sekitar rest area kilometer 130. Banyaknya keluar masuk kendaraan di rest area menjadi salah satu hambatan. Sementara sistem satu arah sudah tidak diberlakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di saat euforia warga merayakan Lebaran dan memanfaatkan liburan bersama dengan keluarga, namun sejumlah warga lainnya tetap harus bersiaga dan menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan petugas pemadam kebakaran yang melepaskan cincin yang menjepit jari sebagai seorang pria maksud kami. Dengan sangat berhati-hati, petugas pemadam kebakaran sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur berupaya mengevakuasi cincin yang menjepit jari manis seorang pria. Menggunakan gerinda mini, petugas dengan sangat perlahan memotong cincin, pasalnya jari korban telah membengkak. Petugas juga membilas air dingin di jari korban agar tidak terasa panas saat pemotongan. Setelah 5 menit, cincin berhasil dilepaskan. Saya berterima kasih oleh Damkar Pulau Gadung karena telah menyemprotkan cincin di jari manis saya di tangan kiri. Rasa terima kasih korban terutama diberikan kepada petugas yang tidak kenal libur walaupun saat momen Idul Fitri. Meski tidak merayakan Lebaran dengan keluarga, kebahagiaan tetap terlihat di wajah petugas saat menjalankan tugas. Lalu bagaimana arus balik di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat? Sudah rekan kami Bayu Pradana. Selamat malam Bayu. Ya. Selamat malam Abraham. Ya Bayu, kami dengar suasana di sana macet, di belakang Anda begitu macet ya? Abraham, kalau kita lihat di hari Abraham, ini luar biasa sekali di hari kedua Idul Fitri ini. Memang terasa sekali bahwa masyarakat akhirnya ini merayakan Idul Fitri di Tasikmalaya dan juga di Garut. Kalau kita lihat di hari pertama kemarin
masih belum ada kemacetan yang begitu mengular. Di hari kedua ini baru terasa sekali, di mana sejak pagi hingga siang hari tadi kami sudah melihat kembali adanya peningkatan volume di jalur selatan. Yang berbeda, Abraham dan juga pemirsa, kalau minggu kemarin jalur selatan ini didominasi oleh kendaraan pemudik atau kendaraan dari luar kota. Tapi hari ini dari pantauan kami melihat yang mendominasi di jalur selatan ini adalah kendaraan lokal. Dan juga kami sempat menelusuri sejumlah tempat, diantaranya kami melihat tempat wisata, lalu juga restoran. Ini memang disambangi oleh masyarakat. Dan dari pantauan kami, masyarakat ini di hari pertama lebih memilih untuk berlebaran di rumah sanak saudara mereka ataupun berziarah ke makam keluarga mereka. Dan di hari kedua barulah mereka menghabiskan waktu di luar rumah. Dan di belakang saya sudah bisa terlihat ini adalah sepotong dari lingkar gentong yang memang ini sudah mengular berkilo-kilo panjangnya dari perjalanan kami dari Ciawi ini menuju ke lingkar gentong. Ini memakan waktu berpuluh-puluh menit lamanya, Abraham dan juga pemirsa. Kami sempat juga tadi melihat dari satelit yang ada di mobil kami, ini kami melihat panjang sekali kemacetan yang terjadi. Meski demikian, seperti inilah kemacetan yang terjadi. Tidak bisa diprediksi dan memang terkadang jalan lancar dan terkadang ini memang harus bersabar di jalan. Abraham, ya Abraham. Bayu, bersama kita sudah ada warga yang ingin bertanya kepada Anda mengenai arus lalu lintas di sana. Nampaknya barangkali warga yang dimaksud akan segera bepergian ya ke wilayah Anda melaporkan. Dengan Ibu siapa selamat malam, Ibu? Halo? Ibu Lena. Ibu Lena, iya Ibu Lena. Halo, sudah bergabung. Silakan Bu Lena, ada rekan kami Bayu di jalur gentong. Apa yang ingin ditanya Bu Lena ke Bayu? Selamat malam Pak Bayu. Boleh bertanya, jalur gentong kira-kira jam berapa yang tidak macet? Karena saya pengen pulang kampung. Halo? Halo Pak Bayu. Ibu Lena, apabila Ibu Lena ini baru berencana untuk melakukan perjalanan mudik, ini memang sangat sulit diprediksi Ibu Lena. Kami melihat memang sejak pagi hari, siang hari, sore hari, kemacetan yang ada ini sangat sulit diprediksi. Tadi saat kami menuju ke Ciawi, Bu Lena, kami masih melihat lajur dari arah Ciamis atau lajur yang ada di sebelah kanan kami ini lancar. Meski demikian, saat kami sempat melakukan live report saat kami kembali menuju ke arah lingkar gentong, seperti inilah Ibu Lena yang terjadi. Kami lihat sudah ada kemacetan yang mengular begitu panjang. Dan memang kemacetan ini Bu Lena ini bukan hanya terjadi dikarenakan volume kendaraan yang meningkat, tapi juga khususnya di hari Lebaran ini meningkatnya aktivitas di titik-titik tertentu seperti di pasar, lalu juga di tengah kota, di mana seperti yang kami katakan tadi, memang warga Bayu. Halo. Ya, Abraham. Halo Pak Bayu. Ya, Bu Lena. Untuk cuaca di ya, halo Pak Bayu. Untuk cuaca sekarang gimana Pak Bayu? Cuaca di sana gimana Pak Bayu? Lagi Bu Lena pertanyaannya? Pak Bayu, untuk cuaca sekarang gimana Pak Bayu di Gentong? Yang tidak bisa diprediksi. Untuk cuaca juga memang ini sangat sulit juga diprediksi Bu Lena, dan ini sudah terjadi semenjak arus mudik kemarin. Jika siang hari tadi terpantau sangat cerah bahkan lebih panas, dan di malam hari ini akhirnya hujan turun juga, dan memang seperti ini sudah terjadi berhari-hari lalu, dan ini harus diwaspadai dikarenakan di lingkar gentong kita bisa lihat banyak sekali tikungan lalu juga tanjakan yang ada di lingkar gentong ini, dan tentunya dengan adanya gerimis dan hujan ini bisa membasmi jalanan yang ada. Iya, nampaknya Bu Lena ada pertanyaan lain Bu yang barangkali harus dijawab oleh Bayu. Pak Bayu sudah mandi belum? Iya. Halo. Halo. Ibu Lena, Pak Bayu sudah makan belum? Untuk masyarakat yang terbaik. Ya, Bayu, Anda ditanya sudah mandi atau sudah makan Pak Bayu belum? Sudah. Tapi sebentar Bu Lena. Pak Bayu sudah makan belum? Pak Bayu akan saya tanya dulu. Bayu kenal nggak dengan suara ini? Saya kurang mengenalnya. Anda kurang mengenal suara itu.
Coba sebelum lebih ramai lagi ke depan. Semangat bekerja ya. Bayu, ini adalah suara yang Ini Anda suara dengarkan mama pertama saya, kali ya? ketika Anda menghirup napas di muka bumi ini, Bayu. Anda kira-kira ingat itu orangnya? Bayu? Iya, ini Ibu Yulena Rafemi ternyata ya, ibunda saya sendiri. Iya, itu adalah ibu Anda sendiri, betul. Bayu, apa yang ingin disampaikan kepada ibu ini kejutan yang sama sekali Betul kita sekali. tidak pernah beritahu kepada Bayu yang sedang bekerja di lapangan. Bayu, silakan. Iya, saya langsung merasa emosional dan sedikit merinding di Abraham. Ya, memang ini adalah kembali di tahun ketiga. Ini saya tidak bisa merayakan Lebaran bersama keluarga saya bersama di rumah, dan memang dikarenakan kakak saya satu-satunya ini sudah menikah dan akhirnya sudah pindah rumah. Saya yang biasanya menemani papa dan mama di rumah untuk berlebaran, dan tahun ini kembali harus melayani masyarakat untuk memberikan informasi terkini dan di Jawa Barat, dan memang hanya bisa merayakan kemarin melalui virtual. Oke. Bahkan sedikit tertawa ketika melihat foto ibu saya menonton saya live report seperti itu, Abraham. Bu, pesannya kepada anaknya yang sok serius jawabnya ini. Apa pesannya, Bu, untuk Bayu, Bu? Ini live kepada anaknya yang sedang bertugas di lapangan. Semangat. Semangat bekerja ya, sayang. Luar biasa. Ini Terima kasih, Mama. ya, luar biasa. Ya, hati-hati. Terima kasih Ibu Rafemi Subagio, dan terima kasih juga Bayu atas laporan Anda. Ini adalah pertemuan antara Bayu yang bertugas di lapangan dengan orang tuanya yang kami persatukan begitu di layar, karena kita tahu bersama Bayu harus bertugas dan tidak bisa berlebaran bersama dengan keluarga. Terima kasih atas waktunya Bu Rafemi, dan terima kasih Bayu. Pemirsa, puluhan kapal yang bersandar di dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah terbakar sore tadi. Api muncul setelah terdengar suara ledakan dari salah satu kapal. Puluhan kapal nelayan di dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah terbakar Selasa sore. Menurut warga, kebakaran muncul setelah terdengar suara ledakan dari salah satu kapal. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke kapal lainnya yang sedang bersandar di dermaga. Petugas pemadam kebakaran beserta dengan warga berupaya untuk memadamkan kobaran api, sementara polisi mengamankan lokasi. Hingga kini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Langsung api menyambar, Pak. Iya. Dari salah satu kapal, terus lama-lama Kena. Ya. Kebakaran tersebut jam berapa mulainya, Mas? Sekitar jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Mulai ini terbakar berapa kapal kata Mas? 9 toko di kota Sentani habis terbakar, termasuk kantor Bank BNI. Beberapa toko yang sebelumnya dihuni karyawan saat itu sedang kosong karena libur Lebaran. Kobaran api menghanguskan 9 ruko di kota Sentani, Jayapura, Papua. Asal api diduga dari sebuah bengkel yang dengan cepat menjalar ke bangunan lain akibat angin kencang dan banyaknya material mudah terbakar di dalam bengkel tersebut. Selain bangunan ruko, kebakaran juga menghanguskan sejumlah rumah milik warga. Polisi masih mendalami lebih jauh mengenai titik awal api dan penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara kebakaran ini berawal dari hubungan pendek arus listrik. Kebakaran mulai dari penjual helm, diperkirakan ada korslet, sehingga kebakaran sampai menghabiskan 9 ruko. Setelah 6 jam, tim pemadam kebakaran yang dikerahkan akhirnya berhasil menjinakkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Dari Tempat-tempat pemakaman umum dipadati para peziarah. Informasinya saat lagi untuk Anda.